Gue lihat khas banget orang Indo. Modal 500.000, 1 juta, udah gaya kayak investor Wall Street. Baru profit 30.000, langsung update story, menuju financial freedom. Bro, 30.000 itu duit parkir di mall. Bahkan kalau di Indomaret, cuma cukup beli roti sama aqua doang. Terus ada lagi yang lebih parah. Baru profit sekali, langsung bikin konten motivasi. Trading itu gampang kok. Tinggal sabar sama disiplin. Buset. Baru juga sekali profit. Kayak udah mau jadi mentor nasional. Besoknya, MC. Langsung ngilang. Story motivasional. Hilang kayak ditelan bumi. Lu harus sadar bro. Warung pecel lele pinggir jalan aja. Butuh modal 20 juta sampai 30 juta. Baru bisa jualan tiap malam. Itu pun butuh waktu bertahun-tahun buat balik modal. Nah ini lu modal receh segede gaban cuma 500.000. Halu bisa beli Alphard dalam seminggu. Itu bukan mimpi. Itu halusinasi. Dan lucunya, kalau ditanya, bro, kenapa nggak nambah modal serius? Jawabannya klasik. Gue takut rugi bro. Lah, kalau takut rugi, kenapa lu taruh duit receh ke market dengan gaya all in? Kayak main slot online. Sadar nggak sih? Market itu bisnis, bukan lotre. Bukan tempat buat nguji hoki receh lo. Kalau mindset lu masih kayak gini, percayalah, lu bukan trader. Lu cuma penjudi murahan yang lagi nyari sensasi di market global. Selanjutnya, penyakit paling parah adalah full margin. Baru lihat candle hijau dikit, langsung masuk 0,5 lot. Padahal modalnya cuma 1 juta. Itu sama aja kayak lu nyemplung ke laut dalam pakai pelampung odol saset. Begitu ombak dikit aja, gelap lu. Dan yang lebih lucu lagi, pas MC langsung nyalahin broker. Bang, ini broker nakal ya. Slippage bang. Padahal kenyataannya bukan broker yang nakal, tapi otak lu yang short circuit. Market jalan sesuai hukum supply demand, bukan sesuai halusinasi lu. Coba pikir logis. Lu punya modal receh, tapi gaya lu lot kayak sultan. Itu sama aja kayak punya motor Supra, lawas, tapi maksa balapan lawan Ferrari. Endingnya apa? Mesin jebol. Lu dorong motor, terus salahin jalan rusak. Ditambah lagi penyakit FOMO. Ada orang di TikTok teriak, buy sekarang. Lu langsung buy. Besok ada yang bilang, sell sekarang. Lu langsung sell. Jadi trader, apa jadi sapi digiring? Lebih parah lagi, kalau rame-rame bareng di live streaming, hostnya teriak, ayo buy, buy, buy. Semua langsung ikut. Beberapa detik pertama hijau. Semua pada senyum-senyum. 5 menit kemudian, candle merah panjang. Chat room penuh. MC bro, habis bro. Itu bukan trading. Itu kuburan massal modal receh. Lu sadar nggak? FOMO itu racun. Karena lu nggak punya rencana. Lu cuma punya jempol yang gatel. Pengen trading, trading, trading. Lihat orang lain entry, lu ikutan. Lihat orang lain profit, lu sirik. Lihat orang lain loss, lu malah nyari kambing hitam. Dan ingat ya, kalau gaya lu masih kayak gini, lu bukan trader. Lu cuma penonton sinetron market. Ikut drama, nangis rame-rame, ketawa sebentar, hancur bareng-bareng. Trader sejati? Kagak. Lu cuma figuran yang nampang jadi korban. Ini bagian paling miris, dan gua bakal sentil keras pinjol buat nipu. Bayangin, lu udah hidup susah, gaji pas-pasan, tiap bulan masih mikirin cicilan motor, listrik, sama bayar kontrakan. Lu malah gali lubang baru, pinjol. Duit riba, bunganya 30%, lu bawa ke broker. Harapannya modal 2 juta, dari pinjol itu bisa jadi 20 juta. Endingnya apa? MC dalam 5 menit. Hutangnya nyisa 20 bulan. Dan lebih gokil lagi, ada yang punya mental begini. Nggak apa-apa gue pinjol, yang penting bisa balikinnya dari profit trading. Lah, profit dari mana bro? Lu aja trading tanpa rencana, asal buy, asal sell, full margin kayak orang kerasukan.
Profit mah nggak balik. Yang balik cuma debt collector tiap pagi ngetok pintu rumah lu. Lu kira broker peduli? Kagak. Broker malah senyum manis lihat lu setor terus tiap minggu. Lu kira pinjol peduli? Enggak. Yang peduli itu cuma debt collector yang udah siap maluin lu di depan tetangga. Nongkrong sambil nunggu lu keluar rumah. Dan yang lebih ironis, ada yang sampai jual motor, gadein emas kawin. Bahkan ada ceritanya, orang jual rumah cuma buat ngejar mimpi trading. Bro, itu bukan mimpi, itu mimpi buruk. Sadar nggak lu? Broker makin kaya, pinjol makin subur, debt collector makin sehat. Cuma lu yang makin miskin, makin stres, makin depresi. Yang kasihan siapa? Anak bini lu, goblok. Mereka jadi korban halusinasi. Anak lu harusnya bisa beli susu, tapi duitnya hilang buat deposit. Istri lu harusnya bisa belanja bulanan, tapi kalungnya digadai buat modal trading lu. Dan lucunya, ketika hancur, lu malah nyalahin orang lain. Gara-gara mentor. Gara-gara sinyal. Gara-gara market. Gara-gara broker. Nah, padahal yang salah dari awal adalah otak lu yang halu. Gue bilang jujur ya, kalau lu depo pakai pinjol, itu sama aja lu undang masalah ke hidup lu sendiri. Lu nggak cuma hancurin rekening, tapi hancurin masa depan lu, nama baik lu, nama baik keluarga lu. Trading itu bisnis, bukan cara cepat bayar utang. Kalau lu pakai utang buat modal, sama aja lu lagi bakar bensin di tengah rumah. Cepat atau lambat, meledak juga. Lu ngaku trader. Trader apaan bego kalau tiap bulan kerjaannya gali lubang utang baru. Bayar pinjol lama, pinjol baru. Cuma buat store ke broker. Itu bukan trader, itu budak hutang berkedok trading. Lu ngaku trader. Trader apaan kalau tiap hari cuma berharap hoki? Bangun pagi doanya bukan minta rezeki halal, tapi minta candle hijau kayak orang main togel. Bedanya apa? Bedanya lu pakai candle. Satu hal yang harus lu tahu, trading itu bisnis. Bisnis butuh modal sehat, bukan modal hasil gali utang. Bisnis itu butuh waktu, bukan buru-buru mau kaya dalam seminggu. Bisnis butuh strategi, bukan asal klik buy sell kayak orang keresuk. Bisnis butuh sabar, bukan mental ayam potong yang baru floating 5 menit udah keringatan. Kalau lu masih halu, masih ngarap modal receh bisa bikin lu kaya raya, bro, siap-siap aja jadi bahan ketawaan. Broker tawa lihat rekening lu bolong. Teman-teman tongkrongan lu tawa sambil bilang, si Anu kemarin katanya mau jadi trader sukses, sekarang dikejar debt collector. Tetangga ketawa lihat motor lu udah nggak nongol karena digadai. Warung kopi ketawa karena cerita kebodohan lu jadi bahan obrolan tiap malam. Dan endingnya apa? Lu sendiri yang nangis. Bini lu capek lihat lu ngelamun. Anak lu bingung, kenapa duit susu nggak ada? Tapi lu masih ngeyel bilang, ini semua proses, bentar lagi kaya. Bentar lagi kaya dari mana? MC terus kok. Kalau mindset lu nggak berubah, trading bukan bikin lu kaya, tapi bikin lu miskin permanen. Stres permanen, jadi korban pinjol abadi. Jadi sekarang gue tanya ke lu semua, lu mau terus jadi trader bodoh, modal receh, pinjol buat depo, endingnya MC berjamaah tiap bulan? Atau lu mau buka mata, berhenti halu, stop utang, belajar bener, pakai risk management, biar pelan-pelan tapi pasti bisa grow dengan sehat. Karena ingat bro, trading itu bukan tempat buat halu. Trading itu bukan jalan pintas buat kabur dari kemiskinan lu. Trading itu medan perang. Dan medan perang, kalau lu masuk tanpa senjata, tanpa peluru, tanpa rompi anti peluru, lu bukan pejuang. Lu cuma tumbal. Lu cuma jadi statistik korban yang dibicarain orang lain. Tuh, ada lagi trader Indo yang MC karena pinjol. Kalau lu masih keras kepala, silahkan lanjut. Tapi gue pastiin, nama lu bakal masuk daftar panjang orang-orang gagal yang hidupnya habis jadi bahan ketawaan bro. Bahan gosip warung kopi, dan bahan konten sadis kayak gini.
Pilihan ada di tangan lu. Mau terus jadi tumbal, atau mau serius jadi pejuang beneran di market. Karena pada akhirnya, market nggak peduli sama harapan lu, bro. Market cuma peduli sama siapa yang siap. MC berjamaah. Yes, lu nggak salah dengar. Inilah kuburan massal trader news Indo. Lu coba ingat deh, tiap kali ada news besar, NFP, FOMC, CPI, apalah, tai kucing, market tiba-tiba rame kayak pasar malam. Komentar di live penuh ribuan orang, kayak konser gratis. Hostnya teriak kencang, buy, buy, buy. Semua orang auto ikutan. Awal-awal Kendall ijo dikit. Chat room rame senyum. Wah cuan bro, mantap bro. Tapi tunggu 30 detik. Kendall merah panjang gebuk ke bawah. Dan seketika semua berubah jadi panik. Anjir, MC bro, habis bro. Gua modal ludes bro. Lu tahu nggak itu apa? Itu bukan trading. Itu kuburan massal. Kuburan berjamaah trader Indo yang halu bisa kaya dari news. Ribuan orang masuk bareng. Ribuan orang hancur bareng. Dan yang paling parah, bukannya kap. Minggu depan, ulang lagi. Goblok. Sama persis. Kayak orang Indo nonton sinetron murahan. Endingnya udah ketebak. Tokohnya tetap nangis. Tetap sial, tetap hancur. Tapi lu masih aja duduk depan layar. Ikut-ikutan nangis. Bedanya apa? Bedanya kalau di sinetron, nangisnya cuma drama. Kalau di market, nangisnya nyata. Duit lu hilang, rekening lu merah. Mental lu hancur. Makanya gue bilang, trader news Indo sama dengan kuburan massal. Dan kalau lu masih ikut-ikutan hype itu, siap-siap nama lu masuk daftar panjang korban MC berjamaah. News trading itu bukan buat pemula. Itu medan paling berbahaya di market. Speednya gila, spread lebar, slippage di mana-mana. Kalau lu nggak ngerti arah, lu nggak lagi cari cuan. Lu lagi gali yang lahat buat modal lu sendiri. Lu bayangin, ratusan orang Indo ngumpul di satu live. Riak rame-rame, hype rame-rame, kayak demo atau kayak konser dangdut gratis. Tapi bedanya, kalau demo masih bisa bubar, kalau konser masih bisa pulang senyum. Di sini, lu nggak sadar, lu lagi ngantri di kuburan massal. Dan lucunya, begitu MC, yang pertama keluar bukan introspeksi, tapi nyalahin. Wah, ini brokernya nakal. Wah, market disetting pemerintah. Sejak kapan pemerintah bisa setting? Wah, dolar diatur Amerika. Bro, serius. Market global triliunan dolar. Lu pikir bisa diatur biar rekening receh lu doang yang habis? Yang salah bukan market, bukan broker, bukan sinyal, bukan pemerintah. Yang salah itu lu sendiri. Modal kecil, otak kosong, ikut hype, nggak ada plan. Sadisnya lagi, broker justru tepuk tangan. Iya, tepuk tangan lihat tingkah lu. Karena makin banyak orang Indo ikut news berjamaah. Makin gampang mereka panen komisi. Mereka nggak peduli lu MC. Bahkan mereka berharap lu MC. Biar besok lu depo lagi. Jangan halu mikir broker sedih lihat lu hancur. Nggak ada cerita broker nangis karena lu MC. Yang ada justru mereka senyum lebar. Sambil bilang, makasih ya bro, udah setor modal receh lagi minggu ini. Dan lu tahu apa yang lebih nyakitin? Lu MC rame-rame. Mereka profit rame-rame. Lu yang panik, lu yang teriak, lu yang stres, broker tetap tenang. Saldo mereka tetap hijau. Yang jadi korban cuma lu, bukan mereka. MC berjamaah itu sama aja kayak lu dan teman-teman lu lompat ke jurang bareng-bareng. Awalnya seru, teriak rame-rame, kayak lagi arak-arakan 17 Agustus. Tapi begitu nyampe bawah, tulang patah semua. Modal patah semua. Hidup juga ikutan. Atau bayangin gini, rame-rame ikut konser. Tapi konsernya bukan musik. Konsernya adalah teriakan rekening MC serentak. Lo buka HP, lo scroll komentarnya. Isinya cuma jeritan massal. MC bro, abis bro, hancur bro.